atau pengen upaya untuk bagian bonggolnya ini membesar, bagian pangkal akar dan batang ini harus betul-betul kena ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke, ini sekalian update dan kita akan coba apa ya, bantu teman kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi untuk media bahan bonsai sancang ini saya memakai pasir bangunan ya. Pasir bangunan saya campur dengan kokopit, dan untuk pupuknya ini ada kohe kambing di bagian paling dasar, dan untuk paling atas ini sebagai topping pasir malang dan pupuk osmokot ya. Untuk osmokotnya ini yang merah ya teman-teman. Nah, oke, jadi sudah pernah saya katakan untuk bahan ini ya, kenapa kok belum balance sudah di press, itu ini ada tujuannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk ini sekalian kita bersihkan dulu lah ya. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, karena titik tumbuh dan mata tunasnya ini sudah pas, jadi kita sudah enak ya. Ini tujuannya supaya lebih jelas aja. Nah, kenapa ini sudah kita press walaupun dia sebelum balance, itu salah satu alasannya karena untuk mata tunasnya itu dia tidak pas. Sama halnya yang di sini kemarin ada dua potongan yang cukup lumayan besarnya, ini satu, ini dua. Ini dua ya, ini satu, ini dua. Untuk cabang pertamanya, kenapa saya potong ulang? Karena untuk penempatan cabang pertama itu kurang ke bawah. Jadi saya pengen agak sedikit ke bawah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk cabang pertama ini saya pengen agak sedikit ada liukan untuk cabang pertamanya ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat bareng-bareng ya untuk tampak belakangnya seperti apa. Maksudnya untuk dari sebelah sini ya. Kalau untuk tampak depannya ini sebenarnya masih bebas ya teman-teman, karena untuk pohon ini akarnya full ya. Ada pertanyaan kemarin, Mas, bagaimana caranya untuk membuat programan seperti ini, Mas? Nah, kalau dia seperti ini juga lebih bagus ya teman-teman. Tuh, untuk akarnya juga bagus ya. Oke. Nah, kita akan coba langsung eksekusi ya. Kita juga ini untuk bahan yang ini akan kita buatkan untuk alur batangnya ya teman-teman. Karena kemarin banyak yang request seperti itu, cuman kita buat dulu dari sebelah sana ya. Kita putarkan dulu. Nah, seperti ini dulu ya. Kita akan kasih alur ya. Jadi dari akar ke apa ya, ke batang. Itu ada alurnya. Dan untuk teknik seperti ini memang kemarin sudah pernah saya bahas juga ya beberapa hari yang lalu. Itu bisa membuat atau membengkakkan pohon yang kita program walaupun dia sudah dipres. Caranya seperti apa? Di bagian pangkal akar itu kita buat pelukaan ya teman-teman, atau kita sayat lah ya, bahasanya seperti itu. Itu ada tujuannya supaya ketika kambium itu dia sembuh atau keluar, itu dia membuat pohon itu dia tambah lebar ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita pakai pahat seperti ini atau alat seperti ini. Nah, di bagian-bagian pangkal akar ya, pangkal akar antara akar dan batang itu kita lukai seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Sekalian kita buat alurnya juga boleh ya teman-teman. Oke, sebentar. Supaya teman-teman juga bisa lihat, belajar bareng di sini ya. Di sini tidak ada murid dan guru ya. Semuanya masih belajar ya teman-teman. Kalau saya melukai sancang seperti ini sebenarnya apa ya? Kurang suka ya teman-teman. Sebenarnya saya kurang suka kalau untuk
pelukaan akar seperti ini atau pelukaan batang ya. Ini boleh sebagai pembentukan karakter tua juga bisa ya teman-teman. Jadi untuk teknik seperti ini sekalian kita membentuk karakter tua, terus yang kedua karakter batang juga lebih kelihatan lebih apa ya? Lebih enak ya. Kalau pengen dia bengkak itu seperti yang kemarin di video kemarin sudah saya jelaskan, di bagian pangkal ini harus terkena ya untuk apa namanya kayunya ya, jangan sampai tidak kena ya teman-teman. Kita pakai apa ya alat ukir seperti ini sebenarnya alat ukir kayu ya. Kita menggunakan seperti ini sebenarnya supaya memudahkan ya. Kalau pakai karter bisa nggak Mas? Bisa. Pakai karter yang kecil ya teman-teman. Pakai karter yang kecil terus diusahakan tetap harus hati-hati ya. Oke, jadi seperti ini. Ini sekalian kita membuat alur batang ya. Sebenarnya teknik seperti ini sangat mudah, asalkan ya itu tadi harus betul-betul hati-hati. Saran saya kalau memang pengen agak sedikit safety itu dia pakai seperti alat ukir seperti ini ya. Kalau pakai karter biasanya saya sering kebablasan ya teman-teman. Sering kebablasan dan apa ya malah malah hasilnya jelek ya. Ya walaupun akhirnya nanti bagus, cuman untuk pertama kali seperti ini ngelihatnya kesannya kurang bagus. Kalau boleh saran sih pakai alat ukir seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman belum punya terus mau check out nanti saya bantu ya. Nanti saya taruh di apa deskripsi untuk ininya, untuk alatnya. Biar teman-teman langsung bisa check out ya tujuannya. Nah, jadi seperti ini ya. Oh ya, harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai putus ya, karena saya pernah kejadian itu dia putus, kambiumnya nggak jalan, dia malah mati ya. Itu juga bisa terjadi karena ini juga ya sebenarnya. Karena pohon itu kurang subur juga bisa ya. Makanya saya sering sekali memberikan informasi tentang apa ya bahan-bahan bonsai yang saya program ya. Diusahakan ketika kita mengeksekusi kita ganti media posisinya dia masih subur. Supaya kenapa? Supaya dia rekondisinya dia cepat kembali pulih ya. Dan untuk tingkat dia kesetresannya itu kita minimalisir ya.
Nah, jadi seperti ini nih. Ini untuk cabang pertamanya, nanti akan kita rapikan lagi ya. Nanti kita rapikan sekalian ya teman-teman. Oke, untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman, sudah lebih enak ya. Jadi karakternya dia sudah mulai terbentuk ya. Ini mohon maaf karena tripodnya ke agak sedikit oleng ya. Nah, tuh kelihatan jelas ya. Nah, jadi seperti ini. Terutama di bagian pangkal ini harus kena ya teman-teman. Apalagi kita masih pengen besarkan ya, atau pengen upaya untuk bagian bonggolnya ini membesar. Bagian pangkal akar ini, pangkal akar dan batang ini harus betul-betul kena ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita sampai depan seperti ini dulu aja ya. Untuk tampak depannya sih sebenarnya masih boleh ya teman-teman. Mau dari sebelah sana atau mau dari sebelah sini. Karena aduh, akarnya juga sama-sama bagus. Untuk hasil sementaranya seperti ini. Nah, apakah boleh dikasih salep kambium setelah kita lukai seperti ini? Kalau saya pribadi ya, jujur saya pribadi nanti ya teman-teman. Kita lihat dari pohonnya juga karena ini masih basah ya. Jadi untuk apa ya? Untuk pemberian salep kambiumnya nanti setelah menunggu ini kering ya teman-teman. Kalau saya pribadi seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu. Untuk cabang pertamanya ini kita biarkan dulu aja lah ya karena durasinya sudah terlalu panjang nih. Nanti malah kelamaan. Nanti tinggal kita arahkan. Jadi untuk pelukaan pembuatan karakter pada bahan bonsai sancang ya, apakah anting putri juga bisa? Bisa ya teman-teman, nanti kita akan praktekkan lagi ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian, semoga menginspirasi, semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak enak di hati teman-teman, saya mohon maaf ya. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.